Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat datang kembali di doa malam Mandarin hari ini. Mari kita mulai doa malam kita satukan hati kita. Kita mau fokus menyembah Tuhan, kita mau menaruh seluruh harapan kita di bawah kaki Tuhan. Mengerti denganku, ku
syukur saat ini kami kembali datang di rumah Tuhan. Tuhan sudah memberi kami kesehatan, memberi kami segala sesuatu yang kami perlukan. Anugerah-Mu yang besar sudah dilimpahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa yang baik Tuhan. Biarlah dengan kesempatan ini kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami mau doa bersama dengan saudara-saudara kami. Doa buat Tuhan rumah tangga masing-masing. Berdoa buat yang sakit, berdoa yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah semuanya ditolong Tuhan, semuanya dibela oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan kami, maka dari itu kami juga ingat pada jiwa-jiwa yang belum Tuhan merendahkan hati di hadirat-Mu. Biarlah mereka juga boleh diselamatkan Tuhan. Karena waktunya sudah singkat Bapak. Kami tahu Tuhan, waktu ini sudah bukan lagi main-main buat kita sekalian. Biarlah kita mau sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, sehingga kalau Tuhan datang, kami pun tidak akan ketinggalan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan malam hari ini doa persekutuan Koipan ini ke dalam tangan Tuhan, dari permulahan sampai selesainya. Bapak, Kau urapi hamba-hamba-Mu yang tugas, Kau urapi musik, Kau urapi semua yang hadir Bapak. Mungkin mereka membawa beban, sakit, penyakit, membawa segala macam perkara. Hamba-Mu hanya bisa doa, serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Allah dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong satu persatu, Tuhan yang menjawab doa satu persatu. Terima kasih Tuhan, karena kami lebih dari 2-3 orang berseru atas nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Jikalau masih ada saudara-saudara yang belum tiba, biar Tuhan tolong tibakan dengan selamat. Juga saudara-saudara kami yang malas berdoa, yang malas datang ke rumah Tuhan, Tuhan ampuni mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Apapun keadaan kita hari ini, apapun yang menjadi beban berbulan kita, satu hal yang kita percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang selalu menopang dan memegang tangan kita.
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini ya Tuhan, Kau masih beri kami anak-anak-Mu untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau telah melawat kami satu persatu, bahkan Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ini. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami akan serahkan ibadah raya pada hari Minggu besok ya Tuhan, ibadah raya Mandarin. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya ibadah kami berjalan dengan lancar, dengan baik. Semuanya datang membawa sukacita, pulang kiranya mendapat lawatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang akan melaksanakan tugasnya ya Tuhan, baik yang mulai dari penerima tamu, absensi, multimedia, pemain musik, singer, song leader, bahkan yang akan memberitakan firman-Mu beserta penerjemah. Semuanya kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga pada hari Minggu besok mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga semuanya berkenan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan kedua pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak David Liu. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, ya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan seluruh pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBBS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Ya Tuhan, berkati mereka semua. Tuhan berikan roh sukacita untuk melayani, sehingga mereka saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, sehingga semua yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan GBBS Pusat Sawahan, tempat kami bernaung ya Tuhan. Kau berkati dari ibadah pagi maupun sore. Kami juga serahkan kedua Bapak dan Ibu Gembala, penatua kami. Tuhan berkati, demikian juga dengan seluruh staf, baik pelayan, pengurus, pekerja, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBBS Pusat Sawahan. Dan Tuhan berkati mereka semua, sehingga melewati GBBS Sawahan ini banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu bangsa kami ya Tuhan, pemerintahan kami, dari Bapak Presiden Jokowi, beserta wakil, seluruh jajaran menteri, dari pemerintahan yang tertinggi sampai terendah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan, memimpin bangsa kami dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, spiritual dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar juga tahun depan akan diadakan pemilihan presiden ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan, dan Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan sendiri yang menentukan dan memilih pemimpin bagi bangsa kami, pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jauhkan bangsa kami dari segala macam kerusuhan, huru-hara, kekacauan, perpecahan, sehingga pemilu yang akan datang berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan damai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan kota kami, kota Surabaya, kami serahkan ke tangan-Mu. Kau berkati pemimpin kami dari Bapak Wali Kota, beserta wakil, seluruh pemerintahan dari tertinggi sampai tingkat RW RT, semua kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, sehingga kota kami senantiasa dalam lindungan-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu senantiasa dapat leluasa beribadah kepada-Mu.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, tolong Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar dalam tangan firman-Mu. Dan Tuhan urapi, Kau kuduskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya mengingatkan sekali lagi untuk seluruh anggota yang terlibat nanti dalam pelayanan ibadah Natal Mandarin, baik itu kur Mandarin, choir, ya nanti juga ada band dan anak-anak juga, semua diharapkan mulai besok Minggu tidak ada yang absen dalam berlatih. Ya, jadi semua wajib untuk hadir dan berlatih bersama-sama karena waktu Natal yang sudah semakin dekat. Puji Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan dibawakan, disampaikan oleh Pastor Belsa Erbandi. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kurang semangatnya, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, saya bersyukur, senang kembali boleh melayani di tempat ini, berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai hamba Tuhan tidak bosan-bosannya saya ingatkan, masalah pasti ada, persoalan pasti ada dalam hidup, tapi ingat kita juga punya Tuhan. Jadi bukan hanya masalah yang ada, tapi Tuhan juga ada. Jadi terus berjalan dengan Tuhan, pandang Dia, maka kita pasti akan cakap melakukan berbagai persoalan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya mau bagikan buat setiap kita dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai 6. 3 ayat saja, 4, 5 dan 6. Judulnya di Alkitab buku ya, Lazarus dibangkitkan. Tapi saya hanya akan membaca 3 ayat saja karena dari sini inti yang akan disampaikan. Tetapi saya berharap nanti Bapak Ibu Saudara kalau ada waktu lowong boleh baca di rumah komplitnya ya, Injil Yohanes pasal 11, karena ada 44 ayat. Jadi tidak mungkin saya tampilkan atau saya bacakan semuanya. Nanti saudara boleh baca sendiri di rumah. Kita akan membaca di tempat ini sekarang hanya 3 ayat saja, yakni Yohanes pasal 11 ayat 4, 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6 terakhir saya minta kita baca bersama-sama. 3, iya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah perhatikan di ayat yang ke-6. Namun setelah Yesus mendengar berita bahwa Lazarus sakit, loh kok Yesus malah sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya kasih judul firman saya pada malam hari ini, firman yang saya bagikan pada malam hari ini, saya kasih judul memahami maksud Tuhan. Amin. Saudara, seringkali sebagai orang Kristen kita sudah ikut Tuhan sekian lama, sulit untuk kita memahami maksud Tuhan. Betul? Dalam kehidupan kita sudah berdoa, sudah berharap Tuhan jawabnya A, kok Tuhan malah jawabnya B? Kok Tuhan malah menjadikan tidak seperti yang kita inginkan gitu. Nah, seringkali sebagai orang Kristen itu kita mengalami seperti itu. Dan ternyata Alkitab mencatat bukan hanya hari ini saja kita jadi orang Kristen, ternyata dulu orang-orang sekitarnya Tuhan Yesus itu juga kadang-kadang tidak paham kenapa Tuhan berkata seperti itu, kenapa Tuhan melakukan seperti itu. Kita ini sudah ikut Tuhan, sudah kenal Tuhan, loh kok ternyata kejadiannya tidak seperti yang kita inginkan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara baca nanti di rumah secara komplit Injil Yohanes pasal 11, ini bercerita tentang siapa? Lazarus. Lazarus ini ternyata bukan orang asing buat Yesus.
dia adalah kerabat bagi yang namanya Yesus. Dalam artian di sini kerabat, sahabat keluarga. Ya, kalau saudara misalkan punya sahabat keluarga, orang yang tidak punya hubungan darah, tapi saudara sering pergi bersama, makan bareng, ibadah bersama, pergi ke tretes bersama gitu ya kan, nge-mall bersama. Saudara sudah kenal orang tersebut, mungkin secara darah dia tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi kita dekat dengan keluarga ini, itu dikatakan sebagai sahabat keluarga. Nah, Lazarus ini adalah saudara bersaudara dengan Marta dan Maria. Mereka ini adalah satu keluarga yang menjadi sahabat buat Yesus. Mereka tinggal di kampung yang namanya Betania, tidak jauh dari kota Yerusalem. Dan Alkitab mencatat siapa sih yang namanya Maria ini. Nanti baca di dalam Injil Yohanes dicatat, Lukas pasal 7 juga dicatat. Ternyata Maria ini adalah Maria yang menumpahkan minyak untuk mengurapi kaki Yesus. Harganya sangat mahal, 300 dinar. Ya, begitu mahal. Sedangkan upah satu hari itu 1 dinar. Berarti 300 dinar itu 300 hari kerja. Jadi ini orang yang sudah korban buat pelayanan, orang yang sudah ke gereja, istilahnya begitu ya kalau zaman sekarang. Orang yang kenal Yesus, mereka memanggil nama Yesus loh. Kenapa dikatakan memanggil nama Yesus? Karena waktu Yesus sakit, Marta dan Maria nggak pergi ke dukun gitu ya kan. Tapi panggilnya Yesus. Itu kan kita orang Kristen. Begitu ada sakit, ada masalah, panggilnya Yesus. Kenal Yesus, bukan baru kemarin. Tiap hari Minggu ke gereja, tiap hari Jumat ibadah Mandarin, doa malam, kurang lebih seperti itu. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang sudah berkorban buat pekerjaan Tuhan. Loh, ternyata ketika mendengar kabar Lazarus sakit, Yesus bukannya langsung datang mengunjungi. Karena Yesus ini dikenal sudah dikenal luas melakukan mujizat luar biasa. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya kan? Kemudian tidak ada makan, bisa ada makan buat 5.000 orang. Harusnya mudah sekali buat seorang Lazarus sakit menjadi sembuh. Tapi anehnya ayat 6 mencatat, setelah didengar Yesus Lazarus sakit, loh kok malah Yesus menunda perjalanan. Nanti baca sendiri di rumah, akhirnya cerita kita tahu ternyata Lazarus bukannya sembuh, melainkan menjadi mati, saudara. Nah, dari sini yang ingin saya sampaikan, seringkali kita tidak bisa memahami maksud Tuhan dalam hidup. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Amin. Dia selalu punya rancangan yang terbaik. Kalau hari ini kita belum mengerti maksud Tuhan, jangan kita undur dari Tuhan, tapi tetap terus jalan di dalam Tuhan. Nanti seiring waktu kita baru bisa memahami kenapa Tuhan melakukan itu. Tunggu waktunya Tuhan, sebab waktu Tuhan itu tepat dan yang terbaik buat setiap kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya membagikan buat Bapak Ibu Saudara dari judul Memahami Maksud Tuhan, cerita Lazarus dibangkitkan. 5 hal supaya kita bisa mengerti kenapa seringkali Tuhan berbuat demikian. Kenapa seringkali Tuhan malah melakukan hal yang kita nggak pahami. Tapi kita mau belajar dari cerita seorang Lazarus yang ternyata bersaudara dengan Marta dan Maria. Ya, kita tahu Marta Maria, saudara ya. Marta orang yang dikenal sibuk, Maria duduk di kaki Tuhan. Ada orang Kristen bilang gini, jangan jadi Marta, kita harus jadi Maria. Nggak Marta nggak ada retret gitu. Kalau nggak ada Marta nanti konsumsi siapa yang siapin gitu ya kan. Jadi kita butuh Marta, tapi kita juga perlu jadi Maria. Jangan sampai kita jatuh dalam rutinitas tapi kita nggak berelasi sama Tuhan. Ternyata Lazarus, Marta, Maria ini kakak beradik yang tidak asing bagi Yesus, sahabat keluarga, kenal Yesus, tetapi ternyata waktu Lazarus sakit, Yesus menunda perjalanan bahkan sampai Lazarus mati. 5 hal bisa kita pelajari memahami maksud Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat tadi lagi. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sama-sama bilang ke saya, membawa kemuliaan. Jadi yang pertama, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, enak nggak enak, itu pasti yang pertama segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menerima kabar yang nggak enak, ya kan? Kita bilang, waduh Tuhan ini kenapa nih, bagaimana, jangan-jangan Tuhan tidak bekerja. Ya Tuhan pun juga bekerja lewat yang nggak enak. Bahkan dia sering izinkan hal tidak enak, bukan karena dia jahat, tapi dia mau tunjukkan ada kemuliaan buat Allah di situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara kemuliaan Allah dalam bahasa Latinnya itu ya, dikatakan soli deo gloria, makanya ada kata gloria, kemuliaan. Jadi kalau saudara lihat ada restoran namanya Gloria, ya kan? Kalau saudara lihat ada sekolah namanya Gloria, saudara lihat ada toko namanya Gloria, pasti yang punya orang Kristen, saudara. Ya kan? Gloria itu artinya kemuliaan. Nah masalahnya orang Kristen ini terbiasa ketika mendengar kemuliaan itu biasanya bicara hal yang enak-enak saja, benar gak?
Benar ya kan, saudara dapat uang banyak, oh kemuliaan bagi Tuhan ya kan. Tapi begitu nggak terima uang, aduh susah bilang kemuliaan buat Tuhan ya kan. Ya kan, begitu daganganmu laris, oh glory ya kan, kemuliaan buat Tuhan. Begitu daganganmu nggak habis, ya kan, ini nggak ada kemuliaan buat Tuhan. Seringkali kita orang Kristen seperti itu. Tapi Tuhan Yesus waktu itu dan buat kita hari ini yang membaca mau mengajarkan lewat gak enak sekalipun ada kemuliaan yang Tuhan menyatakan buat Allah. Amin. Ada kemuliaan yang mau dinyatakan buat Allah lewat apapun perkara kejadian dalam kehidupan kita ini. Ini yang harus kita pahami. Nah seringkali saudara hal yang gak enak ini orang Kristen sulit memahami bahwa ada kemuliaan buat Allah di situ. Yang kita tahu adalah yang enak-enak aja. Sakit jadi sembuh, glory to God, itu juga betul, glory to God. Dapat uang, glory to God. Naik jabatan, glory to God, ya kan? Tapi coba ada masalah di kantor, bisa nggak kita berkata glory to God, ya kan? Bahwa ini semua Tuhan izinkan untuk membawa kemuliaan bagi Dia, bagi Allah. Nah hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kasih kita belajar hal itu yang pertama. Kalau ada yang nggak enak, ada yang nggak sesuai dengan keinginan kita, Tuhan mau kita belajar bahwa ada kemuliaan Allah mau dinyatakan lewat hal yang nggak enak dalam hidup ini. Jangan ngeluh dulu, saudara. Ya, saya pernah baca satu tulisan bagus ya di sebuah buku, dikatakan seringkali pelayanan terhebat kita, bukan karena kita hebat ya, karena Roh Kudus. Pelayanan terhebat kita itu muncul dari proses yang tidak enak. Ya, saya ulangi. Pelayanan terhebat kita yang membawa kemuliaan bagi Allah itu muncul dari proses yang tidak enak. Ya, saya ingat satu cerita, saya pernah baca ada seorang hamba Tuhan di Amerika namanya Tim Lock. Ya, Tim Lock ini melayani anak-anak muda di Amerika. Anak-anak muda di Amerika ngeri loh, saudara. Sekarang nanti 20 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian mulai masuk ke Indonesia. Mungkin sekarang sudah ada tapi tidak seperti di Amerika ya. Jadi aku tahu anaknya di Amerika. Nanti di Amerika itu dan Kanada ya, sekarang itu sudah umum orang itu tidak boleh dipaksa dia laki atau perempuan, terserah dia. Waduh, jadi ada non-gender, ada male, female dan tengah-tengah gitu. Di Kanada kalau kita orang tua memaksakan anak dan berkata kamu itu perempuan, kita bisa dipidana gitu. Biar anak itu yang menentukan, itu nggak sesuai firman. Firman itu bilang didiklah anakmu gitu. Nah masih kecil nggak ngerti apa-apa, kamu harus dididik gitu. Ini Tuhan yang benar, berdoa yang benar, datang kepada Tuhan. Nah kalau anak dikasih kebebasan, wah gitu. Makanya saya pernah nonton podcastnya Daniel Mananta gitu ya. Terus dia bilang di Jakarta ada beberapa sekolah internasional yang menyediakan 3 toilet gitu sekarang. Toilet yang kiri buat male, laki-laki, kanan buat female, perempuan, yang tengah buat yang tidak male atau female. Waduh, non-gender. Ini bahaya, nanti 30 tahun lagi perempuan mau laki-laki dan perempuan kalau mau tidurnya dengan hewan juga dikasih tempat nanti. Karena begitu ditanya kepala sekolahnya, kami mengakomodir ya kan, mengakomodir yang sedang terjadi fenomena di dunia saat ini. Wah bahaya, nanti 30 tahun lagi manusia mau kawin sama hewan juga dibolehkan gitu. Wah itu bahaya saudara. Ya kan, itu mengerikan sekali. Nah, apa hubungannya dengan Tim Lock tadi itu? Tim Lock ini bisa menjangkau banyak anak muda ya di Amerika. Kita bicara konteks Amerika, mereka bisa cinta Tuhan. Hari ini susah loh kalau ngomong ke anak muda, apalagi Gen Z gitu saudara. Kalau nggak logik, nggak jelas, cuma suruh ke gereja nggak bisa saudara. Ya kan? Selain saudara berdoa, saudara juga harus betul-betul ya kan dikarunia untuk menjelaskan semua secara firman Tuhan yang betul gitu. Jadi ini ribuan anak muda itu bisa ikut Tuhan, cinta Tuhan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu tuh di Amerika dan di Kanada. Nah ternyata Tim Lock ini memulai pelayanan ini seperti ini, tidak ada yang tahu ceritanya. 18 tahun sebelumnya dia dikaruniai seorang anak dengan cacat mental, disabilitas, saudara. Jadi anaknya ini sakit Down syndrome akut, saudara. Waktu dia punya anak Down syndrome itu dia sama istrinya marah, kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku ini gak judi loh. Aku ini tidak narkoba loh, aku tidak selingkuh loh. Aku ini pelayanan, uripku itu pelayanan, kok koyong gini Tuhan gitu. Sempat mau mundur dari dunia pelayanan, ikut Tuhan bukannya enak, ya kok malah mendapatkan seperti ini. Mana glorinya? Glory itu kan yang enak-enak gitu. Padahal Tuhan sedang mau menyatakan glory to God, nggak hari itu. Lazarus ini juga akan ditunjukkan glory to God nanti bangkit gitu. Lebih hebat daripada sekedar sakit menjadi sembuh gitu. Mati menjadi bangkit itu glory to God. But not now, bukan sekarang, nanti.
Setelah beberapa hari, anak Timrong ini nggak bisa memahami maksud Tuhan, tapi lama-lama dia bergumul, dan istrinya dia bisa berdamai, dia bisa menerima keadaan. 18 tahun kemudian, dia baru tahu Tuhan mau angkat hidupnya, Tuhan mau berkarya lewat hidupnya, menjadi pelayanan yang dahsyat, menjangkau ribuan anak muda di Amerika dengan kondisi kayak begini, saudara. Setelah Tuhan proses dia 18 tahun, memiliki kesabaran yang luar biasa, punya anak seperti itu, memiliki yang namanya hikmat luar biasa ngurus anak seperti itu. Nah, ini yang hari ini mau diajarkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita sulit memahami maksud Tuhan? Tuhan, kenapa? Tuhan, aku doanya A, Tuhan kasihnya B. Aku kepinginannya B, Tuhan kasihnya C. Maksud Tuhan apa? Hari ini yang pertama, Tuhan mengajarkan kita, ya izinkan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Amin. Semua segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua kita mau catat. Yang kedua, seringkali kita sulit memahami maksud Allah lewat cerita Lazarus ini. Sudah dapat kabar Lazarus sakit, dulu belum ada WA ya, jadi Marta dan Maria memanggil Tuhan, kayak kita ke gereja berdoa. Tapi ini maksudnya saya gambarkan seperti itu ya. Dia memanggil Tuhan lewat orang, kan belum ada WA. Tolong panggil Yesus, mungkin Yesus lagi pelayanan di kota lain. Orang itu datang, ada kabar guru, ya, sahabatmu satu keluarga sedang bersedih sebab Lazarus itu sakit. Tuhan bukannya langsung pergi, ayo coba saudara punya sahabat keluarga, hari ini masuk ICU di National Hospital. Nanti aja tunggu sampai dia mati, kurang ajar ini kan? Kan nggak mungkin gitu, teman-temannya juga akan bingung. Murid-murid Yesus juga bingung. Tuhan Yesus maksudnya apa? Ya, padahal dia punya kuasa loh menyembuhkan, malah ditunda perjalanan 2 hari, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, ya, memahami maksud Tuhan. Seringkali Tuhan melakukan hal yang tidak kita mengerti, mengerjakan hal yang tidak bisa kita pahami, karena Dia mau mengajarkan kita pentingnya menunggu Tuhan pada masa-masa sulit. Amin. Yes. Sama-sama bilang saya, aku harus belajar menunggu Tuhan. Bilang kanan kiri, belajar nunggu. Amin. Belajar nunggu. Belajar menunggu itu tidak enak. Ya. Kalau kita ada di ruang tunggu, apa yang bisa kita lakukan? Hanya menunggu, saudara. Menunggu itu tidak enak. Dan Tuhan sedang mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Cerita di Alkitab waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Makanya kita harus belajar menunggu waktu Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen berusaha untuk ambil jalan pintas, ya, melakukan inisiatif atau mundur, quit. Saudara, saya kasih contoh, ya. Abraham, tunggu, nanti kamu akan memiliki anak. Sarah nunggu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kesuwen ya gitu. Oh, mungkin maksudnya Abraham itu punya anak dari budakku, karena konteks zaman dulu budak itu propertinya kita. Jadi anaknya dia juga milik kita. Ya, dia tidak punya hak. Makanya kita pun dulu budak dosa, tidak punya hak, kemudian kita dibebaskan gitu. Budak itu seperti itu. Oh, mungkin Abraham gini aja, kamu kawin aja sama budak saya. Nanti itu kan budak punya saya, anaknya juga punya saya, berarti itu anak kamu gitu ya kan. Saudara, ternyata seringkali kita tuh seperti Sarah, berinisiatif, belum dinaikkan jabatan sama Tuhan, kita cari cara kita sendiri ya kan. Belum begini kita buat cara kita sendiri, padahal bukan itu dari Tuhan. Akhirnya lahirlah anak dari Hagar. Makanya sampai sekarang jadi ribet gitu, ya kan? Di Gaza dan sebagainya gitu, saudara, ya kan? Artinya saudara sekarang kita berinisiatif gitu, ya kan? Oh, kayaknya nih Tuhan lama ya jawabnya. Saya kok belum naik jabatan? Apa mungkin cara saya harus tembusnya begini ya? Tuhan, kalau Tuhan bilang diam aja. Nanti waktunya Tuhan akan datang. Ya kan? Kalau saudara pernah baca cerita yang namanya Saul, tugasnya dia itu adalah memimpin negara, kerajaan waktu itu. Tugasnya imam, bakar korban. Ya kan? Tapi karena nggak datang yang nama Samuel, dia berinisiatif untuk bakar korban dulu. Begitu Samuel datang, ya kan, bukannya dipuji, hebat kamu udah membakar korban buat Tuhan, malah dimarahin. Kamu tuh nggak sabar nunggu waktunya Tuhan. Ya, tahta ini nanti tidak akan jadi milikmu karena kamu tidak bisa menunggu Tuhan pada waktunya. Waduh, kaget saudara. Nah, hari ini saudara, kalau saudara sekarang sudah doa belum dijawab, saudara berarti ada di ruang tunggunya Tuhan. Apa yang perlu dilakukan? Ya udah, tetap konsisten apa yang saudara sudah lakukan di dalam Tuhan. Berdoa ya berdoa, ya. Tapi kok lama ya? Memang waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, saya ingat saudara, saya waktu menunggu dokter kandungan 9 tahun yang lalu waktu istri saya mengandung, kami tinggal di Jakarta. Kami pergi ke dokter kandungan,
di suatu rumah sakit. Dokter ini memang terkenalnya itu karena dia bisa menjelaskan semuanya dengan baik. Ya, saya senang orang seperti itu, saudara, ya kan? Dia cuman masalahnya dia ini antreannya panjang sekali gitu. Jadi saya sudah masuk jam 8, bisa ketemu dokter baru setengah 12 gitu. Ya kan? Seringkali saya jam 8, 9, 10, kok lama banget, pulang aja yuk, saya bilang gitu ke istri saya. Kayak nggak ada dokter yang lain. Tapi waktu saya memutuskan pulang nanti, saya akan kehilangan berkat besar, yakni ilmu-ilmu dari dokter ini. Karena dokter ini ciamik luar biasa. Ya, kenapa saya katakan ciamik? Karena sekali dia ngomong saya ngerti, gitu. Ya, saya kasih contoh begini, saudara. Kalau saudara pernah nonton film Oppenheimer, ya, itu pokoknya nonton Barbie semua nih. Nah, di Oppenheimer itu cerita tentang ahli fisika yang akhirnya mengembangkan bom atom. Di situ ada tokoh namanya Albert Einstein. Albert Einstein semua tahu lah, ya kan, orang terkenal. Albert Einstein itu bilang gini, sehebat-hebatnya kamu sekolah sampai S3, S4, S5, S7, kalau kamu tidak bisa menjelaskan yang sulit ke dalam bahasa yang sederhana kepada orang jalanan, berarti kamu belum pintar, gitu, ya kan? Jadi kalau jelas bahasanya mumet gitu, begitu selesai dengerin dia bukan tambah pintar, tambah mumet. Nah, saudara bisa bayangkan. Nah, dokter ini bisa menjelaskan hal yang sulit, ilmu kedokteran dengan bahasa yang membumi. Itu berkat buat saya. Karena kan saya bukan orang medis gitu, saya nggak mengerti maksudnya ini apa, tapi sama dia dijelaskan. Ya kan, sebenarnya waktu itu anak saya itu kekurangan air ketubannya kurang, posisinya terbalik, dia bisa jelaskan dengan bahasa yang baik. Cuma nunggunya dia itu lama, saudara. Jadi itu saya tuh pikir saya pulang aja yuk. Kata istri saya, kalau pulang belum tentu besok dapat dia. Dia bisa dari sini ke rumah sakit lain, belum tentu bulan depan dapat dia. Saya kehilangan berkat gitu, karena saya nggak sabar. Saya pernah juga berinisiatif, oh ya sudah, dia kan biasanya datang setengah 12 nih, jam 8. Di depan rumah sakit itu ada yang jualan gado-gado. Kita makan gado-gado dulu. Kita makan gado-gado. Ya, saya pikir biasa ketemu kan sebulan sekali gitu ya. Datang setengah 12, saya baru selesai makan gado-gado setengah 10. Saya masuk ke ruang tunggu, saudara, itu udah tinggal satu nomor sebelum saya, saudara. Waduh, saya bilang, ini kalau saya makan gado-gadonya kelamaan sedikit, kelewat nomor saya. Langsung dapat orang lain setengah 12, dia pulang setengah 1 baru saya dilayani, saudara. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen begitu, inisiatif sendiri gitu. Ah, Tuhan kelamaan, akhirnya kita bisa kehilangan berkat, saudara. Bahkan seringkali kita mungkin mau mundur 7 tahun nunggu Tuhan, 10 tahun berdoa, 11 tahun berdoa. Semua tokoh di Alkitab adalah orang-orang yang diajarkan Tuhan menunggu waktunya Tuhan. Yang namanya Yusuf, yang namanya Abraham, yang namanya siapapun semua, saudara. Daniel pun sebelum jadi pemimpin tertinggi, dia melewati waktu tunggunya Tuhan dulu juga. Jadi hari ini belajar menunggu Tuhan. Kalau belum dijawab doanya, kenapa Tuhan kok seperti ini? Saya doanya sekarang loh Tuhan. Kok sekarang belum dijawab? Tunggu, berarti sekarang bukan waktunya Tuhan. Mungkin besok, mungkin lusa, tapi kita tahu waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga mari kita lihat di ayatnya yang ke-5. Dikatakan di sana di ayat yang ke-5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi yang ketiga, memahami maksud Tuhan. Kadangkala kita tidak mengerti mengapa Tuhan berbuat demikian, mengapa Tuhan mengatakan hal demikian. Ya, dari cerita Lazarus ternyata karena Tuhan mencintai, mengasihi saudara dan saya. Amin. Sama-sama bilang ke saya, aku percaya Tuhan mengasihiku. Tuhan mau saudara memahami Tuhan mengasihi saudara personal, bukan umum. Oh, Tuhan mengasihi umatnya, semua orang Kristen. Tuhan mau saudara sadar dia mengasihimu secara pribadi. Harus ngomong namamu. Makanya Tuhan, terima kasih Tuhan mengasihi Belsa, Tuhan mengasihi Budi, Tuhan mengasihi, misalkan namamu Budi, misalkan namamu Rina, Tuhan mengasihi Rina, misalkan namamu Jaden, Tuhan mengasihi Jaden. Artinya saudara ngalamin pribadi. Makanya Tuhan mengasihi Marta, itu jelas namanya. Bukan general, saudara. Aku mengasihi kalian semua, misalkan saya pemimpin, tapi satu. Nah, untuk kita bisa memahami kasih Tuhan secara pribadi, kadang-kadang harus lewat kejadian-kejadian yang kayak begini dulu, supaya saudara tahu bahwa hidupmu, kalau kau tengok ke belakang, ternyata Tuhan beracara loh di tiap musim kehidupanku. Karena dia mengasihiku secara pribadi. Ini yang Tuhan inginkan. Kenapa? Kalau saudara pernah tahu istilah kenapa Yohanes disebut sebagai murid yang dikasih? Memangnya Tuhan Yesus pilih-pilih, saudara? Tuhan Yesus pilih-pilih ya? Enggak, saudara. Istilah murid yang dikasih itu yang tulis siapa? Ya Yohanes sendiri, saudara. Di mana? Di Injil Yohanes.
Dia yang sebutkan. Kadang-kala dia mengganti kata, ganti dirinya dengan orang yang dikasihi, gitu ya. Murid yang dikasihi itu dia, gitu. Terus kalau waktu kita baca, apakah artinya Tuhan Yesus pilih kasih? Enggak. Karena Yohanes sadar betul Tuhan Yesus itu memang sayang sama dia. Nah, kita semua harus jadi Yohanes yang seperti itu. Kadang-kala kita nggak bisa memahami itu kalau kita nggak punya pengalaman pribadi dewek sama Tuhan. Pengalaman pribadi sendiri itu kadang-kala terjadi lewat hal yang nggak enak, begitu saudara. Mungkin kita lihat nggak enak, ya kan? Lazarus sakit kok ditunda, tapi setelah itu Marta dan Maria baru tahu, oh memang Yesus itu mengasihi kita. Waktu dipanggil Yesus nggak datang, mungkin jadi Marta dan Maria itu jengkel. Kok ngene yo? Ya, koncoan ambil Yesus gitu ya kan? Kok begini ya jadi orang Kristen? Tapi setelah Lazarus bangkit dari kematian, baru mereka sadar Yesus mengasihi kita, Marta. Yesus mengasihi kita, Maria, secara pribadi, bukan cuma umum. Makanya jadi orang Kristen itu nggak bisa cuma jadi orang Kristen yang umum-umum aja, saudara. Ke gereja bisa gandengan, tapi ke sorga sendiri, saudara. Makanya kalau saya pelayanan ke Adi Jasa, ya, pendeta, jemaat cuma bisa mengantarkan di situ. Kehidupan setelah kematian, ya dia berjalan sendiri dengan apa yang sudah dia imani di dalam Tuhan. Ya udah gitu saudara. Makanya harus rasakan pribadi Tuhan sayang. Bertobat pribadi, bukan karena papaku pendeta, mamaku sering ke gereja, ya kan, engkongku yang dirikan persekutuan doang, enggak. Sendiri-sendiri. Saya anak Tuhan, anak saya bukan jadi cucu Tuhan, harus jadi anaknya Tuhan. Cucu saya bukan jadi cicitnya Tuhan, jadi anaknya Tuhan. Tuhan Yesus pun bertanya itu kepada Petrus, menurutmu siapa aku? Kata orang, Tuhan gak puas sama kata orang. Dia tanya lagi, menurutmu dewe, aku itu siapa? Oh iya, menurutku kau adalah Mesias, anak Allah hidup. Tepat katamu, karena aku gak mau dengar-dengar dari kata orang. Menurutmu sendiri, rasakan sendiri. Makanya lagunya kecaplah dan lihatlah dewe, bukan dari kata orang, saudara. Itulah sebabnya hari ini yang ketiga dari cerita Lazarus, seringkali kita nggak memahami maksud Tuhan itu ya supaya Tuhan tuh bisa menyatakan cintanya supaya kita bisa ngerasain pribadi, saudara. Nah hari ini kalau engkau mungkin mengalami hal yang tidak enak, jangan langsung komplain dulu sama Tuhan. Tuhan tuh sayang sama saudara. Amin. Ya. Seringkali kita diselamatkan justru karena Dia tahu gitu. Saya pernah ngomong gini ke seorang pemuda-pemudi gitu ya kalau mau pernikah. Saya udah putus sama dia gini, padahal keluarga kami udah kenal. Saya bilang kamu mungkin nggak bisa tahu sekarang, tapi sekarang ini Tuhan izinkan karena Tuhan sayang sama kamu gitu. Setelah itu baru, setelah iring perjalanan saya jadi tahu, oh ternyata dulu waktu pacaran dia pernah dipukul. Saya bilang ya puji Tuhan udah bisa waktu pacaran. Timbang kamu udah nikah, ya kan? Terus kamu dipukul terus gitu. Timbang udah nikah baru kamu tahu pasanganmu ternyata doyan selingkuh. Lebih baik pahitnya, nggak enaknya sekarang masih pacaran, tapi sebenarnya Tuhan tuh mengasihi kamu, Dia mau menyelamatkan kamu. Itu hanya contoh aja pacaran anak muda. Seringkali banyak hal-hal lain, mungkin kita rasa kita di kantor diserobot sama rekan kita yang suka menjilat, bermuka dua, padahal sebenarnya juga Tuhan sedang menyelamatkan kita. Nanti waktunya Tuhan kita akan naik. Kalau waktunya kita akan nggak lihat nggak bagus, tapi waktunya Tuhan itu tepat dan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, mari kita lihat. Ya, yang keempat di situ dikatakan setelah mendengar berita kabar tentang Lazarus, malah Yesus menunda perjalanan 2 hari lagi. Ia malah tinggal. Lalu saudara nanti lihat setelah sampai terjadi percakapan, Marta bilang, guru mana saja gitu. Ya, kalau saja guru ada, Lazarus tidak akan. Betul ya. Kemudian di situ ada kalimat-kalimat yang indah, ada kalimat-kalimat yang indah bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Walaupun ia mati, sebenarnya dia akan hidup lagi dan segala macam. Baru saat itu Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Lazarus ini dibangkitkan dari kematian. Yang keempat, memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita udah ikut Tuhan. Kadang-kala seperti Lazarus, Marta, Maria kenal Tuhan baik, berkorban buat pekerjaan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Loh kok ini tadi nih gitu ya kan? Yang keempat saudara, Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya. Amin. Sama-sama itu ucapan saya. Aku percaya Yesus yang aku sembah adalah Allah yang maha kuasa. Bagaimana saudara tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa kalau saudara tidak mengalami perkara dulu, baru Allah bekerja dengan caranya aja.
Maha kuasa, ya, omnipoten dalam bahasa teologinya. Artinya sanggup melakukan segala sesuatu bahkan di luar nalar kita. Saya ingat saudara, setelah saya menyampaikan firman satu tempat, saya turun dari mimbar, terus ada bapak-bapak menghampiri saya terus bilang begini, Pak, saya minta ayat yang menunjukkan bahwa Yesus mengatakan dia adalah Allah. Gitu. Terus saya agak curiga, kenapa ini orang nanya begini, ya kan? Ya karena saya lagi debat, saya tinggal di kampung. Oh, Yesusmu itu bukan Tuhan, bukan Allah. Dia mana dia ngomong, gak ada ayatnya. Ya, saya bilang sama bapak ini, Pak, ayatnya ada, tidak banyak, cuma satu, ya kan? Tepat seperti katamu, akulah Tuhan dan Allah, itu cuma satu, itu saya bilang. Yang kedua, debat tidak pernah akan memenangkan jiwa, ya kan? Kenapa? Buat apa kita debat, ya kan? Tapi habis itu kelakuan kita jadi batu sandungan, orang nggak percaya Yesus, gitu. Yang ketiga, kalau kita baca di Injil, apa yang dilakukan Yesus hanya Allah yang bisa melakukan, menunjukkan dia adalah Allah. Contohnya apa, saudara? Membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, ya kan? Menjanjikan sorga. Saudara, lebih kalau pakai logik ya, manusia nawarin sorga, emang dia pernah ke sorga? Zaman dulu belum ada Traveloka, jadi disebut merek. Gitu. Kalau saudara mau pergi, gitu, zaman 80-an gitu ya, mau pergi ke Bali, ada calo kan? Tiket bus ke Bali. Satu kali ada bapak-bapak tanya, Pak, bapak jualan tiket ke Bali, bapak pernah ke Bali? Enggak. Gak pernah ke Bali, loh kok tiap hari jualan, kan saya calo, dia bilang gitu. Saya nggak tahu Bali, saudara. Dan sama saudara, orang banyak nawarin sorga, tapi nggak ada yang datangnya dari sorga, saudara. Makanya Yesus menjanjikan sorga, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, tahu pikiran manusia. Dia tahu loh, waktu minyak itu ditumpahkan 300 dinar, si Yudas yang pegang kas itu bilang, wah ini enak nih, duit bisa buat orang miskin, padahal sebenarnya bisa buat dia bisa ngambil dari kas itu. Dia bisa baca pikiran, tahu masa lalu perempuan di Samaria, tahu masa depan, saudara, macam-macam semua. Ya kan, artinya Yesus juga melakukan mujizat, mengambil semua yang nabi-nabi di perjanjian lama lakukan. Nabi yang jago khotbah, Yesaya, Yesus jago khotbah lebih daripada ahli-ahli Taurat. Nabi yang berkuasa atas alam, ya kan? Pada waktu dia angkat terbelah laut, Yesus berkuasa atas alam. Bisa melipat gandakan makanan, itu semua hanya Allah yang bisa melakukan, tapi Yesus lakukan, menunjukkan Yesus adalah Allah. Makanya kenapa Yesus menunda perjalanan 2 hari, Marta dan Maria harus berpikir 2 hari, kok ngene yo koncoan ambe Yesus. Berapa banyak dari kita begitu? Kok begini ya ikut Tuhan? Jangan marah dulu sama Tuhan, tunggu waktunya. Mungkin diceritain 2 hari, mungkin saudara 3 bulan, mungkin si B 4 tahun, nggak apa-apa. Mungkin 1 minggu, tapi setelah itu kita baru tahu bahwa kita menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar pikir kita dengan cara yang ajaib. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu betul, saudara. Ada seorang, orang ini bercerita, dia pernah mengalami masalah keuangan dengan keluarganya. Dia tinggal di Bogor kalau saya nggak salah. Terus sampai dia, singkat cerita tuh dia harus menjual sawah gitu lah buat bayar kuliah anak. Tapi nggak laku-laku itu sawah, saudara. Ya sawahnya besar di daerah Lampung sana, saudara. Nggak laku-laku ya. Tapi Tuhan memang tolong, akhirnya anaknya bisa selesai kuliah gitu. Nggak cara bagaimanapun. Singkat cerita dia pulang ke Lampung, saudara. Terus dia bilang gini sama istrinya, ngapain kita ngurusin sawah itu, kita benerin aja surat-suratnya. Kan kalau di pedalaman di daerah itu kan surat-suratnya mungkin belum clear gitu ya. Ya dulu kita mau jual-jual nggak laku-laku, kita doa-doa Tuhan juga nggak jawab. Tapi ya untuk si Tuhan tolong anak kita bisa lewatin kuliah dengan baik. Sudah dia beresin surat-surat, dia ada duit dia beli lagi. Artinya tanahnya dia jelas dari mana ke mana. Masuk 2016 atau 2015 terjadi pembangunan tol Trans Sumatera. Ya zamannya Pak Jokowi kan banyak pembangunan tol, ya kan. Dulu nggak ada tol sampai Surabaya, ya kan. Dulu malah nggak ada tol, tapi lama-lama ada semua. Sekarang dibangun tol Trans Sumatera sejak per 2016. Jadi begitu saya pernah nyebrang naik ferry dari Merak ke Bakauheni, dari Bakauheni langsung tol. Saya pernah naik kendaraan sampai ke Palembang, ke Riau, tapi dulu belum ada tol. Jadi saya ngerti banget nggak enaknya nggak ada tol, saudara. Ya kan, mana kalau malam ngeri ada bajing loncat dan sebagainya, saudara. Sekarang dibangun tol. Waktu membangun tol itu, saudara, tanahnya bapak ini dibeli, bukan lagi ganti rugi, tapi ganti untung, saudara. Dibeli 3M, saudara.
Tapi dia udah nggak perlu bayar lagi untuk urusan anaknya udah selesai kuliah. Dia struggle waktu itu, dia ada di posisi Marta dan Maria, mungkin 2 hari nunggu Tuhan, udah nunggu mati lah akhirnya Lazarus, malah tambah kecewa mungkin sama Tuhan, ya kan? Bapak ini dengan istrinya juga, udah doa nggak laku sawahnya, karena Tuhan sedang mau menunjukkan kemahakuasaannya nanti berapa tahun kemudian. Sawah yang kalau bukan karena pembangunan Trans Sumatera itu paling dibeli berapa? 200-100 juta. Bisa dibeli karena memang di tengah-tengah, in the middle of nowhere, karena memang mau dibangun tol, saudara. Dan persis yang mau dibangun itu tanahnya dia, kan mending tanah begini sama begini, saudara. Jadi itu laku, saudara. Dia sama istri cuma bisa lihat kelihatan betapa ajaib dan dahsyatnya Allah kita, bekerja dengan cara yang luar biasa. Mungkin kalau dulu kita nggak tetap di dalam Tuhan, ya kita udah kecewa tinggal karena kita nggak lihat bahwa dia Allah yang Maha Kuasa punya cara yang ajaib. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan melakukan hal yang mungkin di luar apa yang kita inginkan, bukan karena dia jahat, tapi karena sekali lagi dia menunjukkan dia Allah yang Maha Kuasa. Ya, dia bisa bekerja di luar cara pikir saudara. Benar, saudara. Ya, saya ingat satu cerita juga, seorang hamba Tuhan yang biasa nampung banyak orang di rumahnya, saudara. Ya, namanya hamba Tuhan, dia tinggal di Jakarta, biasa nampung banyak orang di rumahnya. Terus apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu beras habis, minyak habis, gula habis, sampo habis. Sedangkan yang dia tampung adalah anak-anak yang kuliah di Jakarta tapi tidak mampu, daripada ngekos, ya kan? Anak dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Timor, segala macam tinggal di situ, saudara. Istri hamba Tuhan ini bilang, oh Pak, gini, keadaan ini semua tenang, nanti Tuhan punya cara yang ajaib. Benar loh, saudara, ini cara yang ajaib. Tiba-tiba suami istri ini pergi keluar rumah pelayanan. Anak-anaknya juga tidak ada di rumah, saudara. Anak-anaknya nggak ada di rumah. Anak-anaknya nggak ada di rumah. Tinggal satulah asisten rumah tangga, pembantu, tapi sudah usia lanjut. Pembantu ini dari desa, dia tidak bisa baca tulis, tapi ngerti uang 100.000, saudara. Tiba-tiba saudara, dia nggak bisa baca tulis karena ini penekanan dari sini. Tidak bisa baca tulis karena orang zaman sudah meninggal. Ini orang saya pernah ketemu, saudara. Tiba-tiba ada mobil box datang ke rumah. Ya, rumahnya ini, iya betul, bukain pintu. Wah, buka pintu. Padahal kan nggak boleh, tapi dia buka gitu. Dikeluarin beras 20 kilo, uang ini minyak, gula, ini semua sampo, sabun, semua apa ditaruh di ruang tamu. Begitu ruang tamu, pergilah ini mobil box, saudara. Pergi mobil box, dan tahu apa yang terjadi? Akhirnya si tuan ini datang, hamba Tuhan ini datang. Loh, kok banyak barang ini tadi siapa yang ngasih? Gak tahu Pak. Dia bilang gitu, loh, kamu nggak tahu? Nomor teleponnya siapa? Nggak tahu. Gitu. Terus namanya nggak tahu, kamu nggak tahu, besok ada orang perampok kamu kasih masuk gitu, dia bilang gitu. Tapi yang saya ingat platnya, gitu. Loh, kok tuh inget plat? Padahal nggak bisa moco ini, ya kan? Ya udah coba kamu tulis, ambil kertas gitu. Ditulis plat ya, namanya orang maaf nggak bisa baca tulis karena memang dia kecilnya tidak sekolah, saudara. Dia tulis asal-asal, tapi karena yang baca ini hamba Tuhan, dia ngerti bahasa Ibrani, dia mungkin asal goreng-goreng aja, saudara. Mungkin maksudnya platnya D700 gitu kan, dia nggak bisa baca tulis, saudara. Waktu dia goreng-goreng itu seperti huruf Ibrani yang artinya malaikat. Kalau mungkin huruf D gitu ya, platnya D, L, itu hamba Tuhan itu sama istrinya cuma tertegun. Inilah ajaibnya Tuhan. Sampai hari ini nggak ada yang tahu itu siapa yang kirim, saudara. Nomornya nggak tahu, teleponnya nggak tahu, namanya nggak tahu. Yang punya data cuma karena yang di rumah cuma orang itu. Gitu, saudara. Cuma si asisten rumah tangga ini yang tidak bisa baca tulis. Ini kan menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan. Orang yang nggak bisa baca tulis, ya kan, bisa keterimaan berkat seperti itu. Ini di luar nalar kita, saudara. Saat butuh berkat, Tuhan kirimkan berkat dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi hari ini Tuhan sanggup menyatakan kemahakuasaannya hanya mungkin diawali dengan kita nggak mengerti dulu kenapa ini mesti terjadi, karena dia menyatakan dia Allah yang Maha Kuasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kalau saudara nanti baca di rumah, di situ ada kalimat mengatakan demikian. Setelah 2 hari baru Tuhan Yesus bilang begini. Oke, ya kan? Sekarang mari kita kembali ke Yudea. Murid-muridnya bingung, ayat 8. Guru,
Ini Tuhan Yesus ini bingungin gitu ya kan, konteksnya waktu itu, karena mereka tidak memahami pikirannya Tuhan. Waktu itu ditunda 2 hari. Sekarang mau pergi, ya kan, ke daerah Yudea. Bukannya baru-baru ini orang Yahudi mau melempari engkau, masihkah engkau mau kembali ke sana, mau berusaha membunuh engkau? Tapi ayat yang ke-9, Tuhan Yesus nggak menjawab, tenang, kalau ada yang mau melempari aku dengan batu, aku tangkis ala Marvel gitu. Enggak gitu saudara. Tapi justru dia menggunakan satu perumpamaan, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Maksudnya 12 jam siang, 12 jam malam. Ini menunjukkan bahwa musimnya pada waktu itu bukan musim dingin, ya, seperti Indonesia. Kalau musim dingin malamnya lebih lama daripada siangnya. Ini menunjukkan musimnya sudah 12 jam terang, 12 jam gelap. Ketika terang, sekarang this is the time, sekarang waktunya untuk kita berjalan. Mau nggak kamu melihat karya Tuhan yang ajaib? Jadi message-nya di sini, setelah dapat berita malah Tuhan tunda, setelah 2 hari malah dia bilang sekarang ayo pergi, let's go, ya. Berarti bagaimana kita memahami maksud Tuhan? Kita udah jadi orang Kristen, seringkali kita nggak mengerti kenapa sih Tuhan kok seperti ini, gitu. Tapi Tuhan sedang mengajarkan yang kelima, yang terakhir, pentingnya untuk kita ngambil kesempatan kalau Tuhan sudah berikan kesempatan itu buat kita. Amin. Sama-sama bilang kanan kirimu, jangan kehilangan kesempatan dari Tuhan. Tuhan kasih kesempatan, bagian kita adalah persiapan. Ketika kesempatan itu turun, kita harus rebut ambil, karena kesempatan gak datang 2 kali, kalaupun datang tidak dengan cara yang sama. Kenapa saya katakan poin terakhir itu penting mengambil kesempatan? Tuhan Yesus itu sering begitu, gitu saudara. Ini sekarang waktunya kamu melihat mujizat gak? Mau ikut melo apa enggak? Gitu. Ada waktu 12 jam berjalan, 12 jam lagi malam tidak bisa berjalan. Ya udah ikut Tuhan. Sama waktu Tuhan Yesus bilang ikutlah aku. Oh, tapi izinkan aku menguburkan papaku dulu. Nah, orang yang salah ngerti ini akan bilang, oh Tuhan Yesus nggak menghormati orang tua. Kan Tuhan Yesus jawab apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bukan artinya nggak boleh hormat sama orang tua. Tapi Tuhan kayak lagi kasih tahu, sekarang ini kesempatannya. Nanti kalau kamu nggak ambil sekarang, nggak akan datang lagi. Gitu. Mau nggak ikut aku? Mau nggak melihat mujizat besar? Lazarus dibangkitkan. Mau nggak ini begini? Mau nggak? Seringkali manusia itu melewati momen itu, saudara. Melewati kesempatan itu. Nah, message yang kelima hari ini, saudara, ya kenapa seringkali Tuhan kita nggak bisa mengerti cara kerja, cara pikirnya? Karena Tuhan sedang mempersiapkan nanti ada kesempatan datang buat kita. Ketika kesempatan itu datang, jangan lepaskan kesempatan. Ambil kesempatan itu dengan baik, sebab kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Amin. Kalau saudara dikasih kesempatan, kayak tadi Ibu Julian berdoa, waktu doa, ada kesempatan berdoa. Nanti ada waktunya kita mungkin belum ada waktu melangkahkan kaki ke gereja. Ada waktunya lagi kesempatan dikasih Tuhan mungkin untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, terlibat. Gitu. Ada waktunya nanti Tuhan bilang jadi berkat. Artinya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya, kalau Tuhan udah kasih kesempatan, ambil momen itu. Sebagai penutup, saudara, saya punya rumusan yang namanya suksesnya orang Kristen. Kalau saudara punya gambaran grafik gitu ya, kurva gitu, ya kan ada garis ya. Titik sukses itu pertemuan antara 2 garis, kan ada titik pertemuan 2 garis gitu ya. Ini ada titik. Titik ini adalah titik sukses berhasil. Sukses berhasil menurut kacamata rohani, ya bukan hanya melulu bicara punya uang, bukan saudara. Sukses berhasil secara kacamata rohani itu adalah pertemuan 2 garis. Garis yang pertama itu adalah kesiapan, garis yang kedua itu adalah kesempatan. Kalau ini ketemu jadi sukses. Sukses ini bukan hanya bicara materi, tapi engkau mengerjakan rancangan Tuhan, masuk dalam rancangan Tuhan. Bagiannya kita prepare, bagiannya Tuhan kesempatan. Makanya kata kesempatan itu dalam bahasa Yunani-nya kairos, saudara. Kairos itu artinya kesempatan yang nggak datang berkali-kali. Ya, makanya waktu itu dalam bahasa Yunani berbagai kata. Ada kronos, kalender, kronologi, ada kairos. Waktu kesempatan itu datang, kalau kita nggak siap, kita nggak bisa ngambil kesempatan itu. Ada orang datang sama saya bilang, Pak doakan saya naik jabatan di kantor jadi manajer. Iya, bagian saya doain, bagian kamu persiapkan aja ini. Gitu. Kamu ngerti nggak artinya manajer? Apa Pak? Dari kata manage, ya kan? Manage itu mengatur, ya kan? Lapo ngatur umum, ya kan? Ngatur dirimu dewe aja nggak iso, ya kan? Ternyata dia pagi masih ditendang mamanya buat bangun pagi, bangun. Ya, ini kok ada jadi manajer, saudara, ya kan?
Ayo orang bekerja dengan baik. Pak, doakan Pak saya naik jadi direktur. You know direktur itu apa? Mendirect orang, mengarahkan. Kamu aja belum bisa mengarahkan diri. Jam 1 masih scroll TikTok gak turu-turu, ya kan? Jam 3 sih main game, cicing online. Bukan berarti gak boleh, saudara. Terus jam 4 tani, gak turu gitu, cuma 1 jam. Gimana kamu mendirect orang? Tuhan lagi kasih kesempatan kamu untuk mempersiapkan dirimu. Prepare yourself. 2 hari itu Tuhan sedang mempersiapkan para murid. Sudah siap? Now is the time. Kamu akan lihat cara Tuhan, kerja Tuhan yang ajaib. Yang belum nikah juga saya bilang gitu, ya kan? Saya berharap mendapatkan princess. Oke. Sekarang kasih kesempatan kamu jadi prince dong. Aku bilang, ya kan? Jangan cuma berharap aku mau dapat istri yang begini. Kamu sudah akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Yang perempuan juga begitu. Kalau ada orang muda-mudi datang konseling ke saya sama istri. Oke, saya berharap mendapatkan seorang pangeran. Oke, good. Kamu udah jadi princess belum? Maksudnya gimana? Ya kok nggak karuan ini, ya apa maksudnya? Bukannya mempersiapkan diri, nanti kairosnya datang dari Tuhan. Saya bilang tenang aja, ya kan? Makanya artis-artis yang berkualitas itu juga di Amerika nggak langsung menang Oscar. Kalau saudara baca sejarahnya, mereka sekolah yang namanya acting, mereka latihan. Ya, saudara pikir yang namanya jadi artis cuma ngopi-ngopi cantik? Enggak, saudara. Ya, mereka latihan, baca, ngafalin skrip, menjiwai karakter itu, saudara. Mereka mempersiapkan ketika kesempatan itu tiba, datang dari Tuhan, udah mereka dapat penghargaan, dapat Oscar. Jadi hari ini bagian kita lakukan, persiapkan diri kita. Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan apapun itu dalam hidup kita, jangan pernah kehilangan. Rebut kesempatan dari Tuhan, sebab kesempatan tidak datang 2 kali, kalaupun datang tidak dengan cara yang sama. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita, 5 hal yang bisa kita pelajari dari cerita Lazarus dibangkitkan. Seringkali kita tidak memahami maksud Tuhan. Kenapa dia berkata demikian? Mengapa dia berbuat demikian? Mengapa dia melakukan hal itu? Seperti yang dia lakukan kepada Lazarus, Marta dan Maria. Mereka bukan orang asing, mereka adalah sahabat keluarga bagi Yesus dengan murid-muridnya. Mereka memanggil Yesus. Seperti kita juga orang Kristen memanggil Tuhan. Mereka bahkan mencurahkan minyak yang mahal, korban bagi pelayanan. Tapi ternyata waktu Lazarus sakit, Tuhan tidak langsung menolong, menyembuhkan, tapi dia malah menunda hingga Lazarus mati. Tetapi ternyata di situ kita bisa belajar kenapa Tuhan sering berbuat dan melakukan hal yang kita tidak bisa mengerti. Yang pertama, semuanya untuk kemuliaan Allah. Dan yang kedua, Tuhan mau memberitahu kepada kita, mengajarkan kita belajar nunggu waktunya Tuhan. Sebab waktu Tuhan itu beda dan itu yang tepat buat kita. Tuhan mau menyatakan cintanya. Tuhan mau kita jadi orang Kristen, bukan Kristen yang umum, tapi Kristen yang punya relasi intim pribadi dengan Tuhan, sehingga merasakan cinta Tuhan secara pribadi atas kita. Tengok ke belakang, ke kehidupanmu di masa lalu sampai hari ini, dia merenda seluruh jalan kehidupanmu sebab dia mengasihi engkau. Dan yang keempat, kenapa dia sering berkata berbuat demikian? Karena dia mau menyatakan kemahakuasaannya. Gimana kita bisa tahu Allah Maha Kuasa kalau kita nggak menghadapi persoalan dulu? Baru kita tahu dia sanggup buka jalan di saat semua pintu sudah tertutup. Dan yang kelima, pentingnya mengambil kesempatan emas. Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan hari ini, apapun itu, melayani, jadi saluran berkat, menolong, apapun itu, ambil kesempatan itu. Sebab kesempatan dari Tuhan tidak datang 2 kali, kalaupun datang tidak dengan cara yang sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada malam hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat dalam ibadah Mandarin. Mereka boleh semakin giat dalam beribadah melayani Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah tangan Tuhan terus menuntun mereka. Hari ini kami diingatkan, Tuhan ampuni kalau kami mungkin sempat ingin mundur, kalau kami sempat kecewa, kalau kami sempat tidak mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ternyata kami pelajari dari cerita Lazarus, hal itu pun sudah terjadi waktu itu. Tapi bukan Tuhan jahat, melainkan Tuhan punya rancangan yang terbaik. Kami mau Tuhan dalam segenap kehidupan kami membawa kemuliaan buat Tuhan. Kami mau Tuhan belajar menunggu waktunya Tuhan. Kami mau mensyukuri bahwa Engkau mengasihi kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bukan hanya umum, tapi Tuhan sungguh mengasihi kami masing-masing perorangan di tempat ini. Dan kami mau belajar menunggu waktu Tuhan, sebab kami tahu Engkau mau menyatakan kemahakuasaan-Mu yang ajaib. Sehingga kami bukan hanya mendengar dari kata orang, tapi kami mengecap sendiri bagaimana Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Dan kalau Tuhan sudah berikan kesempatan buat kami, kami mau ambil kesempatan itu.
Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat ibadah Mandarin, buat Ibu Cuilin, buat Pak David, buat seluruh rekan-rekan pengurus, buat jemaat Tuhan beribadah secara onsite maupun online. Tuhan berkati, Tuhan jamah. Untuk ibadah minggu nanti Tuhan juga berkati. Bahkan juga kami menyerahkan kehidupan kota ini, negeri ini, dimanapun kami berada, semua dalam keadaan damai, tentram, sukacita, dan penuh dengan damai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Teresa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mewakili pengurus, pemimpin, dan seluruh jemaat Mandarin mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian ibadah doa malam Mandarin berakhir. Saya ajak semua dari kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini Tuhan sudah beri kesempatan kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah setiap benih firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik di setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan bertumbuh di setiap hati kami. Roh Kudus yang akan memberi kami kekuatan mengingat kebenaran firman-Mu dan juga membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman-Mu sajalah kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pastor Belsa, di studinya S2, juga di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya. Biarlah dimanapun hamba-Mu Tuhan putus untuk berada, di sana hamba-Mu menjadi berkat dan Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga dengan setiap kami. Kami yakin dan percaya ketika nanti kami pulang dari tempat ini, kami menerima berkat Tuhan. Hidup kami dirubah oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Sekarang tiba waktunya kami akan berdoa seperti doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang tiba waktunya kami akan pulang. Kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami. Tibakan di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat dan sehat. Pertemukan kami kembali besok minggu di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sekarang kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.